Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, sesuai dengan janji tim Cigusah. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang tamu. Masih Cik. Ya. Katanya umurnya sudah 44, tapi kalau Cikgu lihat umurnya masih 21 tahun. Masya Allah. Ya, seorang pengusaha muda energik, insya Allah, masya Allah. Ya, alhamdulillah beliau ada waktu. Ya, kita ingin berbagi ilmu, ya kan? Insya Allah. Babnya tentang komunikasi bisnis. Itu tema yang terus digaungkan karena tema ini justru memang menjadi lembab di dunia mahasiswa hari ini. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa hari ini, Cikgu bilang kamu lembab soal komunikasi, mereka tidak marah. Kenapa? Karena begitu disuruh ke depan, disebut nama pun dia tidak ke depan. Ya kan? Disuruh bertanya, dia bilang tidak ada pertanyaan. Kan lembab namanya itu kan. Kalau kita dulu tidak dikasih kesempatan bertanya, kita bertanya. Tidak ada waktu bertanya pun kita bertanya gitu kan. Nah, tapi hari ini karena nggak disuruh kita mau juga. Jadi nama beliau adalah Dede Firmansyah. Jadi mungkin beliau tidak perkenalkan. Yang Cikgu tahu beliau banyak usaha, tapi yang nggak menonjol hari ini adalah masya Allah adalah tentang travel umroh ya. Insya Allah. Nanti kita akan tanyakan ke beliau, mungkin bisa bercerita tentang CV singkat dari beliau, kemudian sekarang bisnis apa saja yang sudah digeluti gitu. Alhamdulillah. Oke, Pak Dede, silakan. Cikgu. Mungkin ini kami mau dengar nih sekarang. Oh, profil dikit ya, dikit. Kuliah dulu di Bung Hatta. Di Bung Hatta, terus Dede melihat ditempa otak kanan tuh, jadi aktif di Mapala. Katanya cenderung Mapala ini otak kanannya ya, seperti teman-teman inilah di Pramuka atau di sebelah Waton kan diolah otak kanannya. Itulah kuliah cukup lama, terus mencoba untuk berbisnis lah. Bisnis awalnya sih kan orang tua bisnisnya kurir. Terus kurir coba disambungkan, kurir ada hubungannya dengan airline, makanya dibukalah airline penerbangan. Situlah mencoba dimulai untuk bisnis. Kalau sekarang bilang biro perjalanan. Sekarang juga bilang travel ya. Travel itu dimulai tahun 2003 itu. Di situ sebelumnya sempat juga ditempa 4 bulan di pesantren Agim. Darul Tauhid. Iya, Darul Tauhid. Itu Geger Kalong. Masya Allah. Itu ilmu kewirausahaan di sana lah. Ilmu kewirausahaan. Samping juga ilmu-ilmu sederhana lah kan. Soal kebersihan. Di situ ditempalah di Agim. Alhamdulillah. Dan sudah sejak 2003, inilah pas 2023 menjelang 2024 kita coba terjun di dunia umroh. Alhamdulillah terus berlanjut lah, insya Allah. Itulah singkatnya Pak Cikgu. Itu berarti dari usia berapa tuh? Oh, mulai start terjun ke lapangan itu. Sebetulnya kalau soal ilmu bisnis itu sempat waktu SD itu mohon maaf, dulu tuh masih rokok masih belum haram dulu kan. Masya Allah. Jadi kan lagi bangun rumah. Tapi sekarang enggak merokok kan? Dulu dari dulu nggak merokok sekarang juga. Enggak merokok. Jadi ceritanya dulu orang tua bangun rumah. Terus ada tukang kan. Terus otaknya langsung berpikir tuh. Tiap hari tukang tuh keluar rumah beli rokok itu. Akhirnya jalan pikiran, udah apa saya nggak beli 1 slot terus jual. Di situ melihat ada peluang kan. Di situ juga itu masih SD. SD kelas kayaknya kelas 4 kelas 5 gitu. Kelas 4 kelas 5. Itu sepertinya saya tidak langsung mungkin tertumpah juga mungkin dari orang tua juga yang bisnis duluan kan. Di sana. Terus saya jadi ingat ini ada guru di Darul Tauhid Pak Amri namanya. Jadi dia bilang kita tuh harus punya kartu nama.
Dulu kan santri kan, Iya, iya. harus buat kartu nama tuh, kartu nama santri gitu ya. Kenapa Pak Ustadz? Kita kadang-kadang naik angkot, naik bus, kita katanya sejam atau setengah jam pernah kita nggak berteguran sama orang sebelah gitu. Betul. Luar biasa. Luar biasa. Apalagi naik pesawat 1,5 jam, kita nggak sampai kenalan sama orang sebelah tuh. Jadi bingung tuh kenapa Iya, gitu. iya. Padahal tuh peluang bisnis padahal kan. Iya. Di sana dibutuhkanlah kartu nama tuh. Katanya buat ice breaking kan. Kadang-kadang juga bisa permen kan. Karena Iya. kalau permen kan orang lagi curiga kan. Iya juga. Ini ada apa ini? Diracuni atau enggak kan? Dengan kartu nama itulah membuat ice breakingnya kita. Iya. Oh, Suasana kaku jadi hidup. betul. Di situ juga dapat ilmu. Oh, luar biasa juga ya. Jadi kita butuh kartu nama. Disitulah asal ada bisnis buat kartu nama dan rupanya emang mengingat orang. Iya. Ada juga pernah ketemu orang gitu kan. Rupanya pernah ketemu 3 tahun lewat. Saya kasih kartu nama gitu. Dan alhamdulillah dia tersimpan gitu. Iya. Terkesan kali. Oh, berarti emang butuh juga kartu nama itu. Hal-hal itulah. Cigu. Jadi menarik tuh ya. Jadi artinya sudah dimulai jalan pikiran tuh udah mulai menggeliat tuh mulai dari sejak SD kan. Insyaallah. Alhamdulillah. Terus berkembang ya kan. Tentu ada faktor orang tua di sini, enggak? Iya, tentu ada. Ada apa kira-kira faktor orang tua itu? Apakah dorongan, apakah paksaan gitu atau apa gitu? Kalau dari kecil tuh kan di tempat tuh yang pasti kami ini kan dulu berenam bersaudara sebelum adik bungsu lahir tuh. Itu wajib sholat subuh sama maghrib tuh di rumah kan, maksudnya berjamaah. Ataupun misalnya pulang sekolah yang pasti maghrib harus di rumah. Nah, itulah jadi orang tua suka bangunkan lah. Belum ada biasa kan dicubit kan bangun biasa kan. Nah, itulah kayaknya faktor-faktor walaupun kadang-kadang kan dulu terpaksa gitu kan. Terus sering di rumah aja kan juga lihat kan kadang-kadang orang anaknya kan ada juga yang sering keluar malam gitu. Karena orang tua udah suruh aja kawan ke sini ke rumah katanya. Nah, kayaknya tempaan-tempaan yang disiplin itu juga memicu lah. Jadi faktor orang tua tentang bab sholat juga ada pengaruh ya. Kemudian bagaimana mendisiplinkan anak supaya secara sunnah maghrib itu di rumah, ya kan? Iya. Luar biasa itu kan. Jadi bagaimanapun perkembangan kita itu tidak lari dari orang tua berarti. Betul, ya. sangat. Kalau tadi pernah cerita, Mbak Dede cerita apa tadi? Apalah? Pernah di Bung Hatta. Di Bung Hatta ya, Bung Hatta. Bung Hatta. Di Bung Hatta itu berkesan apanya? Oh, jadi ceritanya ini soal lulus Bung Hatta tuh. Jadi kan dulu Dede di pesantren, SMP, SMA, pesantren di Darul Arqam Muhammadiyah di Garut. Garut, terus pulanglah ke Pekanbaru. Sebetulnya orang tua ibunda sendiri sih pengennya di Pekanbaru aja kuliah, karena udah lama kan 6 tahun jauh dari orang tua. Tapi bapak udah deket abangnya aja lah di Bung Hatta. Itu emang itu siapa yang di Bung Hatta tuh? Bang Haris Jumadi. Oh, Haris Jumadi. Emang waktu itu apa? Mau kuliah boleh, mau nggak boleh juga. Nggak habis SMA lah kan. Sempat itu suruh ke UIR katanya kan. Habis itu saya udah orang tua ibunya udah semangat lah di UIR kan. Terus udah dipaksa orang tua, udahlah tes. Itu pergi tes tuh apa? Orang tua hanya nganter sampai pagar Bung Hatta, suruh masuk sendiri. Daftar lah katanya, daftar. Masih ingat tuh, itu bulan April tuh. 30 April tahun 2095, tahun 95. Oh, 95. Masih zaman Pak Harto ya. Pokoknya tes, habis itu pulang lagi Pekanbaru. Itu nggak berharap lulus di Bung Hatta tuh. Tahu-tahu pengumuman di koran Singgalang. Wah, ada di koran Singgalang. Nah, masuklah Bung Hatta kan. Di sana kayaknya awal mulai ditempa lah. Terus satu kos sama abang dah Haris Jumadi. Terus masuklah. Jadi kan asal mahasiswa itu banyak yang berpromosi lah dari
Forum Studi Islam, Mapala, Menwa semua kan. Waktu itu ada Mapala nih apa nih Mapala nih. Oh, naik gunung ya. Karena naik gunung, nah coba lah. Kayaknya di Mapala itu juga salah satu membuat mental terbentuk juga di sana. Sana lah mulai juga berorganisasi, masuk hima, senat. Alhamdulillah ada pengaruhnya selama bermahasiswa lah di situ. Alhamdulillah. Jadi artinya kita keluar dari zona nyaman, masuk organisasi, enggak? Karena ada juga sekarang hari ini orang udah zona nyaman, kiriman besar, kan enggak ada aktivitas dia. Masuk email tidak, masuk organisasi apa kampus enggak, ikut resimen mahasiswa enggak, ikut Mapala enggak, tidur aja. Rumah kos, kampus. Tuh. Kemudian handphone satu. Generasi hari ini kan, handphone tuh tak tinggal gitu. Nah, ini kan udah terus tadi, udah terbangun ya, bangun. Ada faktor orang tua, ada faktor dia sendiri, ada faktor lingkungan, ada faktor lain itu kan. Nah, terus apa kan? Nah, sekarang udah berusaha lah, udah coba ini, coba itu. Sekarang coba terakhir sekarang umroh gitu kan. Itu mungkin ada orang melihat, oh kalau Pak Dede itu orangnya komunikasinya bagus gitu. Ini beberapa teman yang bilang gitu kan. Kira apa tuh? Apa yang mereka katakan tuh? Komunikasinya bagus. Itu ada rahasia gitu kan. Yang pasti mungkin 4 bulan di tempat di Agim itu kan senyum, sapa, 5S itu kan. Apa tuh 5S tuh? Senyum, sapa, salam, ada 5. Ada 5. Udah lama. Jadi dia terbiasa gitu ya. Emang alhamdulillah lah punya senang berteman, senang ketemu orang baru, gitu. Senang ketemu orang baru dan berusaha. Emang kan karakter senyum itu kita kadang-kadang katanya orang kok susah senyum kan. Alhamdulillah qadarullah Allah menciptakan kan, membuat saya bisa tersenyum terus gitu kan, dan bisa menyapa lah itu. Dan saya suka kalau kata orang, ada mertua saya tuh paimbau, pasurau, palapau, pagurau, patau itu harus katanya. Di situ sebenarnya bagaimana untuk bisa selalu bisa berteman dengan orang lain. Alhamdulillah lah. Itu yang kurang di dunia hari ini, di dunia mahasiswa hari ini kurang seperti itu. Ya. Sampai-sampai kalau kita mengajar itu kan disuruh maju, enggak mau, disuruh bertanya, enggak bisa. Kemudian ya kalau tugas kalau bisa yang sifatnya bisa di copy paste selesai gitu kan. Nah, dosennya enggak tahu juga gitu kan. Jadi banyak hal yang seperti itu terjadi di dunia kampus hari ini gitu. Dan ini kita kan merasa juga gitu kan, merasa ada yang salah. Gitu. Ada yang salah. Jadi seperti Pak Dede katakan tadi kan, pengaruh orang tua, pengaruh lingkungan, enggak? Pengaruh diri sendiri mungkin enggak. Jadi ini kadang-kadang kurang nih kan. Di kampus kan kurang hari ini kan. Itu bab tentang proses tadi ya, persidangan. Sekarang Pak Dede jadi udah punya usaha. Kemudian bagaimana caranya kita mengkomunikasikan bisnis kita itu, usaha kita itu. Sekarang misalnya punya butik umroh ya enggak? Kalau kita lihat ada orang, salah satu saingan Pak Dede mungkin ada tuh, adalah tak perlu sebut nama, sampai dia buat harga dengan 23 juta bisa umroh. Sementara orang buat 27, 28, 32 gitu. Dia dengan 23 bisa umroh. Itu kira-kira komunikasinya gimana tuh? Jadi kita nih harusnya kan lebih dikenalkan bisnisnya tuh dengan ring 1 kita dulu. Ring 1 kita dulu. Karena itu lebih mudah kan. Ring 1 ini maksudnya siapa? Orang-orang terdekat kita. Orang terdekat, teman, saudara apa. Karena dari sana. Karena kalau kita orang belum kita kenal, terus gimana kita cara ice breaking tadi kan? Cukup susah. Tentu orang ice breaking namanya ya. Untuk coba jelaskan. Kadang mahasiswa enggak tahu ice breaking. Ice breaking itu es. Jadi untuk mencairkan suasana. Dan kita juga
kita kan belum kenal orang nih. Nah, Gimana untuk menembus dia mau umroh tempat kita? Nah, biasanya kita juga perpanjang teman-teman kita yang mau bantu kita, ataupun kita juga bekerja sama lah sama iya, teman-teman. iya, iya. Cenderung dari orang-orang terdekat, ring 1, ring 2, ring 3, dan seterusnya. Begitulah salah satu cara Nggak, kalau komunikasi. tadi itu ada contoh tadi, ada sebuah travel umrah yang cara komunikasi bisnisnya, promosinya hanya dengan 23 juta Anda bisa umroh. Sementara orang jualan 27, 29, 30, 32 gitu. Kira-kira gimana tuh? Komunikasi bisnisnya seperti itu. Menambah suasana jadi hidup atau merusak suasana gitu? Ya, sebetulnya sih sangat, ya bilang rusak ya juga, cuman that is business kan. Dan mungkin kita nggak tahu dia dengan untung sekian dia cukup katanya kan. Itu tadi sekarang kan di Pekanbaru lah khususnya sangat banyak travel umroh kan. Walaupun tidak hanya dari Pekanbaru, dari luar kota juga ada di Pekanbaru. Dulu kemarin sempat ada GM Garuda ngomong 2017 itu pangsa umroh di Riau itu sebelum COVID padahal kan itu 750.000 orang setahun gitu di tahun 2017 itu. Jadi permintaannya tinggi ya. Tinggi kali di Riau khususnya. Jadi yang tadi itu kasus itu merusak suasana berarti. Bisa ya, bisa tidak. Ini kan proses pembelajaran bagi dunia Iya. Bisnis. dunia kampus ya, dunia bisnis ya kan, untuk melihat fenomena-fenomena seperti ini gitu kan. Makanya pemerintah membuat aturan. Dulu kan mungkin sempat booming tuh, ada salah satu travel agent tidak memberangkatkan 300.000 orang, 30.000 orang di Jakarta kan. Sempat juga ada di Pekanbaru kan 1.000 orang kan. Iya. Itu kan harganya tuh mohon maaf itu di bawah 20 juta. Makanya pada tahun 2000 nggak salah pemerintah menetapkan harga tidak boleh 20. Di bawah 20. Hanya di atas 20. Di atas 20. Nah, itu karena harganya nggak realistis gitu. Nah, jadi asalnya kalau bisa janganlah seperti itu enggak ya. Sebetulnya kan mahal nggak mahal itu tergantung pangsa masyarakat juga kan. Ya. Orang bisa berpikir ini kenapa murah? Oh mungkin ini jauh hotelnya. Oh mungkin pesawatnya berbeda gitu kan. Asumsi orang berbeda-beda gitu kan. Ya. Emang kadang-kadang karena Pekanbaru sudah banyak kuenya kan, kita coba di ring luar Pekanbaru, kabupaten kota yang belum tersentuh. Karena kalau di Pekanbaru sudah banyak pemain lah kasarnya gitu. Oke. Jadi ini kena Pak Dede bergerak di bidang travel umroh enggak? Itu bagaimana caranya kita bisa meyakinkan orang untuk ngambil travel kita itu? Yang komunikasi nih kan. Ya. Bagaimana cara? Mungkin ada beberapa cara gitu. Mungkin bagi pelajaran komunikasi yang luar biasa itu kan. Sekarang kan di Indonesia khususnya itu pengennya tuh murah, terus dekat, cepat, murah, pokoknya cepat, dekat. Ya. dekat tuh. Itu yang di anunya tuh ya, di muka Medinahnya tuh ya. Ya kan itulah fenomena di Indonesia gitu kan. Kita coba meyakinkan ke mereka gitu. Kenapa ini murah, kenapa ini mahal gitu. Kita komunikasikan. Karena kan kadang-kadang kan udah beda dikit dia udah kelain hati. Iya. Cuman dia nggak tahu, dia tidak tahu ini faktornya kenapa gitu. Dan kita juga harus mengedukasi masyarakat. Dan masyarakat harus cerdas itu. Ini travel ini sudah kompeten, ini sudah pernah memberangkatkan orang gitu. Jangan nanti sampai-sampai nggak jadi berangkat gitu kan. Itu juga dibutuhkan komunikasi, dan si masyarakat itu harus mengenal satu-satunya, minimal dia ini travel ini saudara saya udah pernah sini gitu. Oh ini bagus. Oh tetangga saya udah gitu. Iya. Jangan nanti kan ini murah terus rupanya nggak jadi berangkatnya. Nah itu kan problem juga kan. Imbasnya ke semua travel agent jadinya. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa cerdas dalam memilih kemana dia mau umroh gitulah. Jadi itulah beberapa strategi untuk meyakinkan orang. Ada lagi enggak yang lain? Yang lain? Selain yang tadi itu. mungkin ada kan. Ini kalau tak dikorek dari pengusaha muda ini nggak keluar nih kan. Misalnya ada satu travel itu bilang, kita niatkan ini untuk bisnis ibadah kan. Dia bisnis ibadah tapi dia cari untung juga, ya kan? Gimana tuh?
ini kita kan katanya ini perjalanan ibadah. Iya. Kita niatkan ini untuk memberangkatkan orang untuk ibadah. Tapi dia ambil untung. Yang pasti kan untungnya dia emang profesional kan, Iya. profesional kan dia harus memberangkatkan orang gitu kan, dan juga dia investasi untuk memberangkatkan itu. Nah, ya strategi juga kita juga mencari membuat hal-hal yang tidak mungkin dibuat sama orang lain gitu. Kayak kami mencoba mengupayakan ada juga manasik di Masjid Nabawi. Nah, jadi walaupun dia udah manasik di kota setempat, dan juga manasik di Masjid Nabawi. Itu juga marketing kami lah, komunikasi kami untuk bisa kan lebih senang lagi untuk menarik empati juga lah. Iya. Kadang-kadang ini Pak, saya punya jamaah kan di kabupaten, dibilangnya, Pak, jangankan ke ini Pak, ke Mekah Pak. Kami aja ke Pekanbaru baru hari ini Pak. Dari Siak ke Pekanbaru baru hari ini dia menyentuh ke Pekanbaru tuh. Kalau nggak manasik kami nggak ke Pekanbaru Pak. Luar biasa juga kan. Jadi hal-hal ini yang coba kita komunikasikan lah sama jemaah, insyaallah. Jadi memang itu pelajaran menarik itu ya. Alhamdulillah. Komunikasi bisnis untuk bab travel umrah nih enggak. Itu kalau boleh tahu tuh yang mengambil ke kita tuh kan ada juga kan yang dari kampung, kadang-kadang nggak bisa baca. Oh gitu. ya. Itu macam mana tuh cara mengkomunikasikan dengan mereka tuh? Oh ya. Kadang mereka nggak paham dengan bahasa kita, atau kita kalau orang Kampar kita pakai bahasa Kampar, kalau orang Bugis kita pakai bahasa Bugis, apa seperti itu? Ya. Kita cenderung biasanya kita kalau di dunia umroh namanya tim syiar kan, kalau di konvensional namanya marketing kan, tim marketing. Jadi tim syiar itu biasanya di kota tersebut itu. Karena dia yang sudah domisili situ ya. Ya, karena dia sudah berkomunikasi dengan masyarakat tersebut gitu kan. Jadi itu juga kita juga memberikan peluang bisnis buat mereka, dan kita juga ada imbasnya juga. Jadi lebih mudah jadinya. Lebih mudah ya. Ya. Ada enggak kata-kata untuk bagaimana membangkitkan dunia mahasiswa ini kan ini lembab tadi kita bilang kan. Lembab, kemudian zona mereka nyaman kan. Ada kan orang-orang mahasiswa tuh kalau kita tanya satu-satu tuh luar biasa itu kan. Handphonenya aja, iPhone-nya kan luar biasa tuh kan. Nah, ini kira ada enggak nasihat untuk mereka nih? Nasihatnya tentu kan Pak Dede pernah di dunia mahasiswa, pernah berorganisasi, pernah apa kan, itu kan bisa nih memberi satu. Jadi coba dimulai dari otak kanan dan otak kiri gitu kan. Jadi olahraga itu juga mempengaruhi dia. Olahraganya apa sekarang? Kalau nggak ada olahraga kita bingung juga tuh. Iya. Karena faktor olahraga itu juga bisa menempa kita di dunia usaha atau kewirausahaan atau bisnis. Jadi kalau otak kanan olahraganya kan otak pengusaha kan otak kanan, itu olahraga harus otak kanan juga, harus berkuda, berenang mana. Intinya olahraga yang tiada hitung-hitungan. Lari kan. Nah, kita rata-rata gitu kan suka seneng bola otak kiri. Tangkis otak kiri, voli otak kiri. Jadi kiri kanan harus dilatih. Ya. Tapi saya cenderung kanan. Cenderung kanan. Itu Pak Habibie kan cerdas sekali itu. Udah jebol otak kirinya. Renang dia. Untuk tidak jebol dia berenang kan. Olahraga otak kiri yang jago tuh siapa? Taufik Hidayat. Taufik Hidayat itu jago kali bulu tangkisnya otak kiri. Dia suka bersepeda. Sepeda. Siapa? Sandiaga Uno. Dia runner kan. Pengusaha kan lari. Pemain bola tuh. Pemain bola pembalap Michael Schumacher. Pembalap kan itu otak kanan. Ada suka main bola. Masya Allah. Jadi emang harus ada keseimbangan. Ya, tapi yang pasti kalau mau jadi pebisnis ya olahraga harus otak kanan. Tapi kalau tidur terus harus bangun lah. Bangun. Jangan. Oke, Pak Dede. Ini panjang sekali. Siap, Pak Cigu. Ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan sedikit perbincangan ini. Amin, insyaallah. Mungkin akan kita lanjutkan lagi dengan episode berikutnya. Amin, di tempat lain, yang suasana yang lain. Mungkin kita akan buat di kampus mungkin. Oleh. Sambil jam pelajaran kita buat
Siap. dialog-dialog seperti ini. Karena ditunggu inti kita undangannya. adalah bagaimana membangkitkan dunia mahasiswa, jalan pikirannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Insya Allah, Insya Allah. Terima kasih Pak Dede. Siap. Mohon maaf, jangan lupa bantu tim Cik Gusah dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.